Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Untuk membantu channel ini, jangan lupa kalian klik like, komen, juga subscribe ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oh iya anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, diingatkan selalu kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ayo mengamati. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu, yaitu menyiram tanaman. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu tentang perbedaan peran anggota keluargamu ya. Ya, contohnya seperti ini. Nisa berangkat ke sekolah pukul 6 bersama adik dan teman-temannya. Sebelum berangkat ke sekolah, Nisa berpamitan dengan ayah dan ibunya. Nisa pulang sekolah pukul 12.30. Sesampainya di rumah, berganti baju, mencuci tangan, kemudian makan siang. Berbeda halnya dengan ibu yang selalu bangun paling awal dari semua anggota keluarga yang ada. Ibu menyiapkan sarapan pagi dan semua kebutuhan anggota keluarga. Pada pagi hari, ibu memang sangat sibuk dengan aktivitasnya. Ya, itu tadi contohnya ya. Sekarang kalian tulis ceritakan pengalamanmu. Lanjut, ayo membaca. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol.
Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan, Nani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Ya, seperti di gambar ya, anak-anak. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, itu tadi membuat pot dari botol ya. Sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percakapan tadi ya. Nomor 1. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Ya, di halaman sekolah. Lanjut nomor 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Ya, Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung karena tanaman-tanaman itu butuh tempat baru. Lanjut nomor 3. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Ya, alat dan bahannya yaitu botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lanjut pertanyaan berikutnya, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Ya, hal yang pertama kali dilakukan adalah memotong bagian bawah botol, kemudian merekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Pertanyaan terakhir, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Ya, untuk menutup pot gantung bagian atas menggunakan kayu pipih. Ya, gimana anak-anak? Mudah ya? Sekarang kita lanjut. Ayo menulis. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Ya, mudah ya anak-anak. Seperti kemarin kita pernah membuat percakapan, sekarang kita buat lagi yuk. Karena tadi sudah berbentuk percakapan, berarti kita sekarang membuatnya dalam teks ya anak-anak. Seperti ini. Tanaman membutuhkan tempat baru agar pertumbuhannya tidak terganggu. Untuk itulah kita perlu membuat pot gantung. Alat dan bahan membuat pot gantung antara lain botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Sedangkan langkah-langkah membuat pot gantung antara lain sebagai berikut. Pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian, rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Kedua, buatlah 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Ketiga, masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita lanjut ya. Ayo mencoba. Ya, kita akan melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Ya, seperti gambar-gambar ini ya, kita perhatikan. Gambar pertama, Edo sedang memutar kepala. Lalu, kedua, Edo sedang memutar lengan. Lalu, gambar berikutnya, Edo sedang memutar pinggang. Selanjutnya, Edo sedang memutar tumit. Berikutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Berikutnya, Edo sedang menekukkan kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Berikutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Lalu, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Ya,
Berikut rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk yang dilakukan siswa. Kalian lakukan ini di rumah ya anak-anak. Yang pertama, memutar kepala ke kanan 4 hitungan. Lalu kedua, memutar kepala ke kiri 4 hitungan. Lalu ketiga, memutar lengan ke depan 4 hitungan. Berikutnya, memutar lengan ke belakang 4 hitungan. Kemudian, menekuk lutut kanan ke belakang 4 hitungan. Dan terakhir, menekuk lutut kiri ke belakang 4 hitungan. Mudah ya anak-anak? Selamat mengerjakan ya. Baik tugas dan kegiatan hari ini. Cukup sekian. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bu Guru Laras. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya untuk ditonton kembali bagian yang tidak mengerti. Sebelum Bu Guru mengakhiri video ini, Bu Guru mengajak kalian kembali untuk membantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berjumpa lagi di materi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.